Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini saya bareng ngobrol dengan Michelle Theodora. Ya, kita ketemu di Instagram dan saya tergelitik banget buat denger ceritanya dari Michelle ini, yang karena dia seorang survivor dari leukemia ya, Michelle ya. Benar Waktu kok. umur 11 tahun ya waktu itu ya. Mhm. Ya itu bisa, mungkin Michelle bisa cerita dikit tentang gimana itu awalnya kok bisa tahu, terdiagnos, terus mengalami leukemia. Sebenarnya itu kan cukup berat ya prosesnya ya. Bisa cerita dikit Michelle mungkin? Oke, jadi awalnya itu tahun 2011 waktu aku usianya Hmm. masih 11 tahun. Nah, Hmm. jadi memang awalnya itu cara untuk terdiagnosnya itu sebenarnya cara Tuhan juga ya, dimana Hmm. waktu itu aku tuh nggak ada yang gejala yang kelihatan banget yang parah sebenarnya. Cuman waktu itu emang lagi main di sekolah, terus habis itu main sama teman, aku tepuk pundak teman, manggil dia, gitu. Terus habis itu dia tepuk pundak aku balik, manggil Woi juga. Cuman akunya lemas gitu, kayak langsung jatuh. Hmm. Terus jatuh, tapi nggak pingsan ya, kayak kayak lebih ke jatuh kedorong gitu. Habis itu kayak udah Hmm. kesleo, gak bisa jalan. Awalnya dibawa ke tempat pijit gitu ya, terus abis itu dipijit, dibawa ke dokter tulang gitu, ternyata nggak sembuh gitu ya. Akhirnya tuh terakhir itu akhirnya disuruh dicek darah dan hasilnya itu lebih mengarah kepada leukemia gitu ya. Dicek Wah. darah, terus abis pas ke leukemia ini baru ditelusuri lebih lanjut ke dokter hematologi darah, di biopsi pakai BMD namanya, dan di situ baru akhirnya terdiagnosislah leukemia ALL gitu tipenya. Hmm. Itu proses dari jatuh terus diagnosa terus kemudian stay di rumah sakit itu berapa lama kira-kira Michelle waktu itu? Hmm, berapa lama ya? Aku kurang kurang inget tuh kalau misalnya dari awal Kurang banget. ingat. Pas dari pas jatuhnya ya. Cuman Iya, lumayan, iya. emang waktu itu memang pas awal jatuh itu aku Hmm. waktu itu memang pas awal itu udah nggak bisa jalan awalnya. Udah nggak bisa jalan, Bener-bener langsung nggak bisa jalan ya? langsung nggak bisa jalan karena kan waktu itu pas jatuh ini kan kaki aku yang kena, kayak kayak langsung bengkak Hmm. gitu. Kita Hmm. pikirnya memang karena jatuh jadinya kesleo gitu ya, jadinya tuh nggak Hmm. bisa jalan, pincang. Terus habis itu lama-lama tuh memang tulang-tulang aku pada sakit semua, bukan cuma di kaki doang gitu, tulang-tulang di tangan juga sakit, pokoknya sendi-sendi semuanya sakit dan bengkak. Nah disitulah Bengkak. itu waktu itu mulai kayak nggak bisa jalan, nggak bisa tidur baring. Jadi tidur baring juga Hmm. nggak bisa karena sesak nafas, duduk juga nggak bisa kalau nggak ada senderan. Jadi tulang-tulang itu lemah gitu ya di situ. Baru pas hasil darah itu kan ada tuh, hasil darahnya itu bilangnya bahwa ada asam uratnya tuh tinggi gitu, asam uratnya tinggi banget. Dan itu tuh leukosit atau darah putihnya juga tinggi banget. Jadi yang menyebabkan asam urat ini tinggi adalah si darah putih ini, karena leukositnya Oh, ini karena tinggi tinggi itu banget ya? ya, karena ada kansernya itu, makanya itu Hmm. menyebabkan si asam urat ini jadi tinggi banget gitu. Jadi memang tulang-tulang sendi semuanya itu nggak bisa eh kuat gitu ya, jadi nyeri, dan itu Hmm. berlangsung kurang lebih tuh ada kayaknya 1 sampai 2 bulan deh kalau Wih. yang nggak bisa jalannya segala macam. Dan itu juga Ah, masa-masa ah. dimana aku memang waktu itu juga marah sama Tuhan jadinya, karena Hmm. waktu itu kan umur 11 tahun ya, masih nggak ngerti. Jadi yang aku lihat cuman SD kok berarti ya? tiba-tiba, kenapa. SD Iya, waktu itu ya? 6 SD waktu itu. Tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain itu ya? Marah sama Tuhan di Betul, sana. betul. Jadi kayak tiba-tiba kok, soalnya begitu udah nggak bisa jalan langsung tiba-tiba kan masuk Hmm. rumah sakit full tuh, nggak keluar-keluar lagi tuh, kayak kok Iya, iya, tiba-tiba iya. hidup gue berubah nih gitu 180 derajat tiba-tiba gara-gara Hmm. jatuh. Hmm. Pikiran kan awalnya gara-gara jatuh, kok jadinya kok nggak sembuh-sembuh, kok malah Hmm. jadinya harus disuntik sana sini, harus di BMP Hmm. gitu kan. Abis itu kayak harus setiap hari, jadi malah masuk sampai ke kemo, sampai rambut rontok. Jadi Iya, kayak iya, iya. kayak kok bisa jadi sampai separah ini gitu loh maksudnya. Jadi Hmm. waktu itu sempat kayak nanya ke Tuhan, Tuhan kenapa sih harus Hmm. sakit kayak gini, kenapa Tuhan izinkan terjadi. Hmm. Terus padahal aku Sempet. emang sebelum sakit itu aku memang udah baca Alkitab,
udah baca firman Tuhan kan. Aku sampai kayak komplain, Tuhan kok aku udah baca firman Tuhan, kok aku malah diizinkan sakit kayak gini, kok orang-orang jahat luar sana kok hidupnya malah enak-enak aja ya kayak gitu. Jadi sempat Iya, iya. pertanyaan itu muncul, dan itu yang membuat aku juga respon awalnya itu karena berat banget juga. Jadi aku sempat gak mau berdoa lagi, aku sempat marah sama Tuhan, sempat kayak udah aku gak mau percaya Tuhan lagi, dan aku merasa Tuhan itu gak adil gitu. Waduh. Jadi itu awalnya tuh sempat kayak gitu. Kalau ngobrolin Michelle umur 11 tahun itu merasa udah nggak percaya Tuhan, latar belakangnya mungkin flashback ke belakang ya. Hubungan Michelle mulai dekat sama Tuhan tuh mulai umur berapa? Itu anak umur 11 tapi kok kayaknya udah dekat banget, intim banget sama Tuhan. Itu mulai dekat sama Tuhan sih umur berapa sih biasanya? Kok umur 11 aja udah rasanya sering dekat, sering baca firman Tuhan, itu mulai kapan itu? Jadi sebenarnya dari kecil sih, aku nggak ingat umur berapa, tapi aku tuh selalu ingat dulu tuh masih fase aku ngompol, jadi pokoknya. Jadi belum bisa baca, tapi memang setiap aku tidur itu biasanya mami aku kasih aku Alkitab kecil yang segini doang. Segini doang. Yang mini itu ya? Yang mini. Dan itu biasanya aku peluk sebelum tidur. Pokoknya setiap tidur pasti selalu peluk gitu. Karena berasanya ya Tuhan sama aku gitu. Dan juga memang dari kecil itu keluarga itu lumayan mementingkan adanya Tuhan gitu, ngajarin tentang Tuhan gitu lumayan. Walaupun memang awalnya itu lebih kepada belum yang kayak intens pelayanan di gereja atau yang kayak bener-bener ke gereja tiap minggu melayani gitu, enggak gitu. Tapi dalam keseharian itu kita memang suka ada kayak misalnya malam tuh ada Bible quiz gitu ya kalau pas SD gitu. Tapi pas dari kecil itu memang udah ada Alkitab mini banget. Jadi waktu itu sempat memang saking suka tidurnya pakai Alkitab, jadi pernah kena ompol dulu pas masih kecil gitu. Dikelonin ya berarti Alkitab dikelonin tiap malam. Iya, jadi kayak gitu. Aku nggak ingat tapi bukan umur boneka. berapa. Bukan boneka tapi malah Alkitab ya temennya Bubu. Iya, jadi itu sih nggak ingat tapi persisnya umur berapa. Terus balik lagi ke umur 11 itu Michelle mulai anak SD mulai meragukan kuasa Tuhan ya istilahnya ya waktu 11 tahun itu. Setelah sakit itu waktu itu marahnya gimana sih? Kok Tuhan nggak adil ya? Aku kan udah deket sama Tuhan terus tapi kok malah dikasih seperti ini. Itu gimana tuh perasaannya waktu itu? Perasaan Michelle sendiri. Perasaannya waktu itu beneran marah gitu, kayak merasa kecewa banget. Karena aku bilang ke Tuhan, aku nih setiap hari aku baca firman Tuhan. Aku selalu bacanya waktu itu Matius Amsal dulu. Tapi aku pegang Matius namanya 3:3 ya, di mana cara dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan padamu. Jadi tapi mindset aku emang dulu tuh salah, karena aku waktu itu masih kecil. Jadi aku cuma berpikir bahwa ya udah yang penting aku baca Alkitab supaya aku diberkati, supaya aku jadi anak yang baik gitu. Jadi cuma ngelakuin itu ya sekedar beda. Jadi kayak pemikirannya itu cuma sekedar untuk dapat berkat gitu dari Tuhan, supaya dianggap sebagai anak baik. Makanya begitu aku nggak dapat berkat, aku justru malah diizinkan sakit, aku makanya komplain sama Tuhan karena mindsetnya memang masih salah gitu ya. Tapi waktu itu memang marahnya itu jadinya tuh nggak mau baca Alkitab lagi, nggak mau berdoa lagi. Bener-bener kayak mami aku ajak aku tiap hari untuk berdoa gitu ya. Dia tiap hari naik keranjang di rumah sakit. Tapi aku tuh usir dia setiap kali dia mau baca Alkitab atau mau ajak aku berdoa. Jadi aku sempat usir dia, terus aku bilang aku nggak mau kenal Tuhan segala macam. Tapi karena aku kan nggak bisa jalan ya, jadi nggak bisa kemana-mana juga gitu ya. Jadi dia tetap bacain dan aku mau nggak mau tetap mendengar gitu. Jadi akhirnya ada satu titik di mana karena terus dibacakan, terus tetap diajak untuk nyanyi puji-pujian, buat tetap berdoa. Akhirnya itu ya aku satu titik, singkat cerita, aku menyadari bahwa iya ya, dengan terus aku nanya kenapa dan kenapa aku sakit, terus aku marah-marah sama Tuhan gitu ya, menjauh dari Tuhan, itu tuh nggak buat aku jadi sembuh juga gitu. Aku malah makin sedih tiap hari, cuman bisa kesel doang, gondok doang gitu, kayak nggak terima doang, hatinya nggak damai juga tiap hari. Terus ngapain aku nanya terus gitu. Akhirnya aku berpikir, udahlah Tuhan, aku nggak peduli lagi kenapa aku sakit, aku nggak mau tahu lagi kenapa. Aku kubur semua pertanyaan aku, kenapa aku harus sakit, kenapa Tuhan gak adil, kenapa kayak Tuhan lebih sayang sama orang jahat luar sana. Aku benar-benar kubur, aku udah gak mau tahu lagi tuh jawabannya. Yang penting sekarang Tuhan, gimana caranya aku bisa sembuh?
Itu yang aku fokusin di saat itu. Sampai akhirnya aku bilang, udah Tuhan, sekarang aku nggak peduli kenapa aku sakit, yang penting sekarang aku mau sembuh dengan cara ya udah aku belajar untuk menerima, berdamai dengan situasi kemoterapi rumah sakit. Habis itu aku juga mulai berdamai dengan Tuhan, aku mulai baca Alkitab lagi, aku mulai berdoa lagi, aku mulai pikir penyembahan lagi gitu. Nah justru di saat aku udah lupain tuh ego aku, pikiran-pikiran aku, pertanyaan-pertanyaan aku, dan aku belajar untuk berserah sama percaya sama rencana Tuhan. Di situ justru ada ayat-ayat firman Tuhan itu yang justru jawab pertanyaan aku yang dulu gitu. Dimana kayak contohnya waktu itu, yes, terjawab exactly sesuai dengan apa yang aku tanyain. Kayak contohnya waktu itu ada Yohanes 13 ayat 7. Di situ bilang, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak gitu. Dan di situ jadinya aku mengerti lagi, oh berarti mungkin aku sekarang nggak ngerti, tapi Tuhan janji suatu saat nanti aku bakal ngerti. Terus habis itu ada firman Tuhan juga yang bilang, Ibrani 6 ayat 10-12, di situ Tuhan bilang bahwa Tuhan itu bukan yang nggak adil sehingga ya lupakan pekerjaanmu. Jadi aku pikir kan apa yang udah aku lakukan tuh kayak sia-sia, Tuhan tuh nggak adil karena ya Tuhan lupain apa yang udah aku lakuin. Aku baca firman Tuhan tiap hari, kayaknya Tuhan nggak ingat gitu loh. Nah tapi ternyata firman Tuhan itu bilang Tuhan itu bukan yang nggak adil, dia nggak pernah lupa sama pekerjaan apapun yang kita lakukan gitu. Tapi Tuhan itu mau kita menunjukkan kesungguhan yang sama sampai pada akhirnya supaya kita dapat apa yang Tuhan janjikan gitu kan, di firman itu bilang. Terus ada firman Tuhan lagi yang bilang Ibrani 12 ayat 5. Di situ Tuhan bilang Tuhan itu mendidik dan menyesah orang diakui sebagai anak. Jadi di situ aku belajar, oh ternyata aku ini justru dianggap anak sama Tuhan. Justru Tuhan sayang sama aku. Katanya kan juga nggak ada anak yang lepas dari didikan orang tuanya. Kalau bapak di dunia aja itu bisa sayang sama anaknya, apalagi bapak di surga gitu ya. Jadi disitulah aku sadar justru bukannya Tuhan artinya nggak sayang sama aku karena diizinkan ini terjadi. Justru karena Tuhan sayang sama aku, makanya Tuhan izinkan ini terjadi untuk proses aku gitu loh. Dan situ lagi yes gitu. Jadi dibentuk karakternya. Dan juga ada ayat lagi waktu itu yang di Maleakhi 3, kalau nggak salah, di Maleakhi 3 di ayat terakhir itu dibilang bahwa di hari terakhir itu tuh akan ada perbedaan gitu. Tuhan janji, kalau mungkin mau dilihat silakan, tapi aku lumayan hafal kira-kira tuh ngomongnya begini. Yes, jadi ada dibilang bahwa ada kitab peringatan yang Tuhan tulis untuk kita yang percaya, yang beribadah sama Tuhan, dan orang yang gak beribadah sama Tuhan. Di hari terakhir tuh bakal terlihat jelas perbedaannya antara orang-orang yang beribadah sama Tuhan, yang percaya sama Tuhan, dan orang-orang yang gak beribadah sama Tuhan gitu. Jadi di situ juga yang akhirnya firman Tuhan ini akhirnya menjawab pertanyaan aku gitu, dimana oh ternyata Tuhan bukan yang gak adil ya, benerin perspektif aku juga. Oh ternyata Tuhan itu tuh catat kok apa yang aku udah lakukan. Tuhan kenal kok siapa yang benar-benar beribadah sama dia, siapa yang enggak. Dan itu hari terakhir akan kelihatan gitu bedanya, karena Tuhan itu adil, bukan seperti pemikiran aku yang salah sebelumnya. Nah itulah firman-firman Tuhan setiap hari aku baca, justru akhirnya kayak membuat aku sadar tentang kebenaran itu sendiri, dan benerin juga perspektif aku yang salah. Dan situ aku mulai bertumbuh juga di dalam Tuhan, mulai punya pengharapan lagi, mulai punya janji Tuhan lagi, sampai akhirnya berani berdoa. Waktu itu kayak dari nggak bisa tidur baring, aku berani berdoa untuk Tuhan, mau bisa tidur baring, mulai request ke Tuhan bisa tidur, bisa duduk, bisa jalan, dan itu tuh dijawab sama Tuhan gitu loh, sedikit demi sedikit gitu ya, dimana akhirnya aku bisa jalan, bisa tidur baring lagi, bisa duduk lagi gitu ya. Dan waktu itu sempat juga ada batu ginjal di ginjal aku, di kanan sama di kiri, di tengah pengobatan. Jadi itu ada batu ginjal. Batu ginjal ya, di kanan kirinya dua-duanya. Iya, di kanan kiri ginjalnya gitu. Dan waktu itu dokter bilang pengobatan. Ada kemungkinan iya, ada juga bisa ya. Jadi kayak belum tahu sih, kayak waktu itu nggak jelas dari mananya, tapi ada efek samping pengobatan, bisa juga efek samping dari kayak minum vitamin C, vitamin D. Bukan vitamin D, waktu itu kalsium, vitaminnya enggak, kalsium. Banyak terlalu banyak dan kurang minum gitu. Yes, bisa juga kayak gitu. Jadi tapi ada juga perannya juga dari ditambah kemoterapi juga gitu. Jadi kayak faktornya itu lumayan kompleks gitu. Dan waktu itu singkat cerita, karena aku udah mulai mau berdoa sama Tuhan, aku juga bilang ke Tuhan gitu. Aku bilang, Tuhan, biarlah Tuhan yang tembak batu ginjal Michelle dari surga. Karena dokter itu bilang bahwa ini tuh batu ginjalnya ada 2 ya, jadi lumayan gede juga. Jadi tuh nggak bisa
ditembak laser ataupun dioperasi di saat kemoterapi bersamaan gitu. Jadi harus Karena tunggu itu ya, kemoterapinya selesai. resikonya tinggi ya. Resikonya Betul, tinggi. betul. Kemoterapi, ada batu ginjal. Yes, Dua-duanya lagi ya. yes. Jadi itu makanya harus ditunggu sampai kemoterapinya selesai, which is kita nggak tahu Hmm. kapan selesainya, karena nggak pernah Iya. ada tanggal pasti ya untuk kemoterapi kapan selesai. Dan akhirnya aku cuma bisa berdoa kayak gitu sama Tuhan. Tapi kita itu punya kebiasaan doa bertiga gitu. Aku punya koko, tapi waktu itu tuh aku tidur sama mami papi aku, jadinya tuh Mesbah kita doa lah ya. Mesbah doa kita tiap berdoa. malam gitu ya. Ya, kita berdoa malam. Dan aku waktu itu pimpin doa. Aku bilang, Tuhan, biarlah Tuhan yang tembak batu ginjal misalnya dari surga. Dan waktu itu jadi mami papi aku juga dengar pas aku doa gitu ya. Tapi besokannya aku tuh malah kesakitan banget luar biasa, sampai pinggang aku tuh digerakin dikit aja tuh langsung nggak bisa nafas, langsung sesek. Dan aku sempat ada di titik dimana aku bilang ke mami aku udah nggak kuat lagi karena sakit banget di pinggang. Mami relain aku aja, aku bilang gitu. Terus habis itu mami aku bawa aku ke rumah sakit, langsung ditangani sama dokter, dikasih obat menahan sakit. Papi aku juga dibawa gitu ya, dan waktu itu dokternya udah kasih obat menahan sakit, aku udah tenang, dicek lagi USG. Berapa hari kemudian hasilnya itu keluar, dan dokter itu nanya ke papi aku, Pak, ini anaknya di rumah dikasih apa? Kata papi aku, nggak dikasih apa-apa dok, kok ini batu ginjalnya satu bisa hilang, satu lagi pecah berkeping-keping. Pecah berkeping-keping. Yes, dan satu lagi hilang. Wow. Dan disitulah papi aku bilang, karena dia juga dengar aku berdoa gitu, dan disitu dia bilang, oh kita berdoa dok. Bentar. Satu di ginjal satunya tuh pecah berkeping-keping, Yes. satu lagi hilang. Yes. Itu udah di USG ya? Apa? Udah. Jadi waktu Hilang itu beneran. yes. Jadi satu pecah berkeping-keping, satu lagi hilang, dan itu juga dokternya bilang, wah ini mukjizat, dia bilang gitu. Karena papi aku bilang, kita cuma berdoa dok, dia bilang gitu. Habis itu dokternya bilang, wah ini mukjizat. Dia sempat bawa aku punya hasil ke lab dia di Inggris juga waktu itu, dan waktu itu dicek lagi, beneran satu hilang, satu lagi pecah berkeping-keping. Dan waktu itu setelah itu terjadi, kayak kan aku ada kontrol ya, 2 tahun kemudian aku kontrol ke Singapura waktu itu. Di situ dicek lagi ginjalnya semuanya, karena waktu itu aku mau masukin infus vitamin D, jadi harus dicek dulu ginjalnya masih oke atau enggak gitu ya. Nah karena takutnya kan ada efek samping lagi ya, jadi dicek lagi ginjalnya udah oke atau belum. Ternyata benar bersih. Wow. Itu bersih. Dan situlah aku belajar banget, emang apa yang mustahil buat kita tuh nggak mustahil buat Tuhan. Dan aku juga belajar dari iman seorang anak kecil. Mungkin kayak itu juga kenapa Tuhan bilang, jadilah seperti anak-anak gitu ya, dalam hal kebaikan gitu ya. Karena aku lihat sendiri di mana Michelle yang dulu kadang juga kalau dibanding sama Michelle sekarang tuh sangat berbeda. Karena dulu tuh sangat mudah untuk beriman gitu ya, di mana pikirannya simple, just believe. Jadi sekarang karena terpengaruh dengan pendewasaan itu pasti ada pola-pola pikir yang banyak berubah. Sudut pandang beda, pergaulan juga kan pasti beda ya. Benar, jadi kadang semakin kita dewasa, itu kayak semakin kita tuh kan pemikiran itu bertumbuh ya, kita bisa logical thinking, makin kita logik, makin imannya itu jadi susah gitu sebenarnya. Karena iman itu kan di luar logika sebenarnya, melakukan sesuatu yang mustahil gitu ya. Tapi begitu makin dewasa, emang bener ya, mulai ada overthinking, mulai ada hal-hal yang jadinya itu mungkin imannya itu mungkin tidak sekuat yang Michelle si kecil ini, yang waktu itu sempat kayak ya udah kalau gue doa Tuhan tembak batu ginjal dari surga, ya udah simply gue percaya Tuhan bisa, udah titik gitu. Kalau sekarang mungkin polosnya anak-anak ya. Yes, iya benar. Dan disitulah aku benar-benar ngeliat emang apa yang mustahil buat kita tuh nggak mustahil buat Tuhan. Yang penting benar-benar punya iman yang benar-benar sepenuhnya itu percaya. Jadi itu adalah beberapa mukjizat juga yang Tuhan izinkan untuk aku lihat gitu dalam kehidupan aku, dalam semasa kemoterapi gitu. Sebenarnya masih banyak lagi mukjizat-mukjizat Tuhan yang aku bersyukur banget lewat sakit ini ya, aku jadi bisa ngeliat kuasa Tuhan juga gitu, walaupun aku nggak langsung sakitnya sembuh ya dalam sehari misalnya mukjizatnya sembuh dari kankernya langsung gitu ya, nggak langsung gitu, tapi aku bersyukur bertahap, dan aku melihat ada penyertaan Tuhan di tengah proses itu sih gitu. Tapi emang kalau aku pribadi juga dengar dari dokter dan medis itu, memang kalau kita orang Kristen, kita orang Nasrani itu, kalau memang sesuatu yang mustahil kayak sembuh, terus sesuatu penyakit hilang mendadak, itu dokternya pun banyak yang mengakui itu mujizat dari Tuhan. Jadi memang kan sering kan dengar juga ada dokter ini kayaknya nggak bisa kalau nggak mujizat
Bahkan mungkin dokter yang beda keyakinan dengan kita, yang bukan Yes. Kristen, yang non Kristen itu dia pun mengakui ini kalau bukan mujizat Tuhan Nggak kayaknya bisa. kemungkinannya manusia nggak mungkin. Jadi memang kalau ada sesuatu yang benar-benar mustahil itu dokter pun beberapa dokter bilang pasti ini mujizat dan mereka mempercayainya walaupun Yes, mereka benar. non Kristiani ya. Betul, betul, betul. Dari Jadi paling ceritanya banyak yang Michelle tadi gimana? Jadi Sorry yang sorry paling gimana? banyak kalau dalam medis juga seringnya begitu ya. Ternyata Iya kita yang bener banget yang itu sering kali makanya. ada Iya. faktor-faktor ini ya. Banyak cerita itu. Jadi dokter-dokter kalau ada cerita, saya dengar itu juga, oh ya kalau memang kalau pengikut Kristus itu mujizat pasti mengikutinya. Kadang kalau doanya benar, terus baca firman, terus mengikuti jalannya pasti mujizat itu terjadi. Dan benar-benar harus disadari dan disyukuri itu. Betul, Kalau betul. dengar ceritanya Michelle tadi, emang support dari keluarga tuh bener-bener kuat ya. Jadi kayak waktu mulai Michelle males doa, udah mulai nggak percaya, tapi terus dipush sama maminya untuk berdoa. Terus untuk mesbah doa juga kan memang keluarga juga support bener-bener, makanya bisa uh, kembali lagi, recharge lagi ya. Jadi benar-benar peran keluarga kalau menurutku memang benar-benar kuat juga untuk pertumbuhan iman dari Michelle sendiri. Benar, benar. Michelle sendiri kalau dari umur 11 tahun itu prosesnya selama kemoterapi dari leukemia itu kira-kira berapa lama ya sampai dinyatakan benar-benar sembuh gitu? Kira-kira berapa lama itu? Jadi waktu itu awalnya 2 tahun pertamanya. Pertamanya itu waktu itu kurang lebih 2 tahun, cuman 2 di tahun. akhir kemoterapi itu tuh ada, jadi gini, waktu itu kemoterapi itu sebenarnya itu kan kalaupun udah nggak ada nih misalnya kansernya, aku tuh udah nggak ada di kemo Ya, ya. ketiga. Tapi itu dokter bilang Di kemo tetap ketiga udah nggak ada. harus, yes, tapi tetap harus di kemo karena di lab itu hanya bisa mendeteksi yang bangun gitu, ibaratnya cancer yang bangun gitu ya, Sel-sel yang yang tidur, aktif ya, yes, sel yang cancer yang aktif. aktif. Yes, jadi yang tidur itu tuh kita nggak tahu nih gitu kapan Nggak bangunnya. Jadi kedetek ya. bener-bener, yes, jadi bener-bener tetap harus di kemo sampai minimal tuh ya kurang lebih 2 tahun waktu itu. Nah, di kemo ketiga waktu itu udah sempat hilang, tapi kan masih lanjutin terus tuh kemoterapinya. Nah, di kemo terakhir, di akhir 2 tahun itu tiba-tiba pas mau dicek semuanya mau selesai, ternyata muncul Ya. lagi gitu loh. Ada sel kanker itu. Jadi itu mulai kedeteksi lagi, dan saat itu kedeteksi lagi jadinya aku nggak bisa selesai, jadinya tuh harus lanjut lagi gitu, lanjut lagi, dan yes, dilanjutin lagi, dan itu harus dengan dosis yang 2 kali lebih besar gitu ya, yang daripada yang sebelumnya, dan itu jadi ngulang 2 tahun lagi. Jadi totalnya itu adalah 4 tahun waktu itu. Wow, 4 tahun dan terus berpegang pada Tuhan ya. Mungkin up and down, cuman memang karena keluarga juga supportnya super sekali, jadi memang bisa melaluinya selama 4 tahun itu ya. Yes, tapi memang karena Tuhan juga ya, waktu itu juga memang dari keluarga yang berpegang sama Tuhan juga, of course, karena itu juga. Jadi waktu sebenarnya sempat pas aku, Tuhan tuh kerennya gini, jadi pas awal aku itu kan aku yang lemah banget, yang marah-marah sama Tuhan gitu ya, sampai pas titik dimana aku kambuh atau relapse itu di 2 tahun terakhir, disitulah sebenarnya mami aku yang waktu itu udah kayak hampir gila lah, dimana dia tuh stres banget gitu, karena kan kayak udah mau sembuh tiba-tiba harus balik lagi gitu kan. Wah itu berat banget. Ya. Iya, jadi di situ sempat mami aku tuh sempat kayak dia yang agak sedikit khawatirnya ke Tuhan gitu, kayak Tuhan kok ini anak saya udah balik ke Tuhan, dan waktu itu aku juga sempat udah kesaksian kok. Jadi waktu itu pas aku udah mengalami banyak mujizat Tuhan di umur 12 tahun itu pertama kali mami aku bilang, Michelle, Tuhan walaupun belum sembuhin kamu dari kankernya, tapi Tuhan tuh banyak melakukan mujizat gitu di tengah perjalanan ini gitu. Maksudnya kamu udah banyak dijawab doanya, kamu bersaksi lah gitu. Tapi waktu itu aku umur 12 tahun kan, jadi waktu itu aku bilang, nggak bisa lah mami, aku tuh masih kecil, aku bilang itu, dan juga aku tuh anaknya diam gitu, introvert. Aku bilang, aku nggak mungkin bisa bersaksi. Aku bilang, mami aja yang bersaksi, aku bilang gitu. Terus mami aku bilang, tapi kan kamu yang doa, kamu yang dijawab, kamu yang harus bersaksi. Terus dia kasih aku ayat-ayat firman Tuhan juga,
dia kasih aku ayat firman Tuhan dari Musa. Musa waktu itu sempat ada ngomongan di mana Musa itu bilang, aku ini berat lidah gitu. Tapi Tuhan Iya, bilang, siapakah yang buat lidah manusia gitu kan? Aku betul. yang akan taruh perkataanku dalam mulutmu. Terus abis itu mami aku kasih lagi aku ayat dari Yeremia. Yeremia tuh sempat Hmm, bilang bahwa dia itu masih muda gitu. Tapi waktu hmm. itu Tuhan bilang, janganlah katakan kau ini masih muda. Kepada siapapun Ya, kau ya, kuutus, kau harus pergi. Dan disitulah right. kayak dua ayat ini lumayan nampar aku karena alasannya sama, nggak bisa ngomong Ya, sama masih kecil gitu ya, masih betul muda. banget. Akhirnya aku merasa kayak Tuhan tuh ngomong langsung ke aku, dan aku bilang ke Tuhan, waktu itu mami aku juga kasih aku ayat juga satu lagi dari Timotius, di situ bilang, Hmm, janganlah ada yang menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi hmm, jadilah teladan dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu gitu, dalam kasihmu gitu kan. Dan akhirnya 3 ayat ini tuh lumayan menampar aku. Akhirnya aku bilang ke Tuhan, Tuhan kalau Tuhan mau bisa bersaksi, Tuhan yang mampukan, karena aslinya aku nggak bisa gitu. Dan puji hmm, Tuhan sejak saat itu terus menerus Tuhan yang mampukan. Jadi dari satu tempat ke satu tempat yang lain, diundang lagi, diundang lagi, diundang lagi hmm, gitu. Dan waktu itu jadinya udah lumayan sering bersaksi. Nah, pas hmm. aku udah lumayan sering bersaksi kan aku didiagnose lagi tuh relapse gitu kan, Ya, kambuh. Nah, dari situlah mami kaget aku ya kan? kaget, mami aku merasa gimana ya Tuhan, nih anak udah bersaksi gitu, maksudnya nih udah melayani Tapi kok Tuhan. malah aktif lagi sel Iya, kankernya. Hmm, yes, mami aku tuh takut, aku tuh marah ke dia. Maksudnya, mana mami kok hmm. aku udah melayani Tuhan, aku udah takut Iya, iya, marah iya, lagi iya, kayak respon aku yang iya, iya, awal gitu kan. Takut sakit hati iya. lagi sama Tuhan. Dan disitulah, Hmm, tapi puji Tuhannya, Tuhan itu tahu waktu yang terbaik ya, hmm. dimana Tuhan tuh lihat kesiapan kita juga, dia paling kenal masing-masing anaknya. Iya, iya, Jadi iya, saat iya. itu Tuhan melihat aku udah siap dengan Nah, adanya berita itu. Aku sedikit pun, pastinya karena Tuhan juga, aku sedikit pun gak ada kepikiran mau marah lagi sama Tuhan, mau hmm, hujat Tuhan lagi, atau mau hmm, komplain ke mami aku. Malah aku bilang ke mami hmm, aku gini, mami aku percaya kalau orang mau naik kelas, ulangan itu makin banyak, ulangannya juga makin susah, aku bilang. Jadi aku percaya aku mau naik kelas. Mungkin setan nggak wow. suka aku bersaksi. Mungkin setan Iya, nggak betul, suka aku betul. makin dekat sama Tuhan. Jadi aku nggak bakalan jauh dari Tuhan lagi. Aku nggak bakalan Hmm, balik lagi kayak yang dulu gitu. Karena aku kalau misalkan balik lagi responnya kayak dulu, marah-marah lagi hmm. sama Tuhan, artinya aku nggak ada bedanya dengan aku yang Iya, udah ngeliat mujizat Tuhan, iya, aku yang udah betul. lihat kuasa Tuhan, dengan aku yang dulu yang berarti aku nggak bertumbuh kalau misalkan aku kayak gitu. Dan aku Benar-benar. percaya siapa dalam Kristus Benar-benar. adalah ciptaan baru. Jadi aku bilang ke Benar-benar. mami, mami, Tuhan yang udah pernah sertain kita di yang dulu, dari awal Hmm, sampai hari itu, aku percaya Tuhan yang sama, dia akan sertain kita ke depannya. Jadi di situ Tuhan bener-bener kuatin aku juga gitu. Jadinya, jadi kayak di awal mami aku yang kuatin aku, di ini tengah itu gantian kebalik. gantian gitu ya, dimana Tuhan kasih Kamu kekuatan yang kuatin aku mamimu kuatin ya mami. waktu di pos ini, betul. Benar gitu. Jadi Aduh. itulah yang akhirnya membuat kita jadi kuat, akhirnya kembali lagi jalanin kemoterapi gitu ya. Walaupun memang Hmm. kemoterapinya itu lumayan berat, jadi kan 2 kali lipat ya dosisnya. Jadi aku Lebih banyak berat banget ya. efek Yang ini samping. lebih 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 sakit ya kayaknya. Yang Lebih banyak efek sampingnya. hmm. Lebih banyak efek sampingnya. Jadi ada demam hampir tiap minggu. Itu tuh kalau demam itu udah kayak aku udah nggak kaget nih yang pas COVID pertama itu kan Hmm. demamnya sampai parah-parah banget kan. Karena aku Iya, pernah iya, iya. merasakan demam yang lumayan parah juga hampir Oh, tiap minggu iya, gitu iya. ya. Jadi setiap Sempat minggu itu sempat demam kena misal. Waktu COVID. Covid sempat kena. Nah, Aku sempat sempat kena. kena, tapi aku nggak Oh. sampai demam yang kayak gitu di COVID. Aku demamnya pas aku sakit kanker gitu, pas Oh. kemoterapi. Jadi Jadi pas kayak kemoterapi, kerasanya Covid nggak ada apa-apanya ya dibandingkan kemo ya. iya lumayan. Jadi Nah, kayak gitu. nah, Karena aku udah ngeliat, wah, pas aku kemo tuh setiap minggu hampir aku tuh ada demam, dan demamnya itu tuh sampai gigi aku, rahang aku tuh pegel banget karena selalu menggigil ini. parah, nggak bisa berhenti, kayak gitu loh. Ranjangnya juga Nah, sampai goyang kalau aku demam, jadi harus benar-benar hmm, dipakein selimut yang pakai isinya tuh ada gas panasnya gitu, yang harus obatnya hmm, juga harus yang kuat gitu. Jadi benar-benar efek sampingnya itu waktu itu aku ngalamin setiap minggu ada aja yang baru gitu. Nanti ada aduh, demam, nanti ada infeksi mata, infeksi paru-paru gitu. wah kemana-mana ya jadi memang efeknya ya. Yes gitu. Jadi ada juga yang ke tulang gitu. Jadi nyeri-nyeri tulang gitu. Jadi Hmm, hmm, efek sampingnya itu tuh waktu itu lumayan berat yang pas kemo kedua, dan aku pun juga sempat ada di titik dimana mulai capek gitu, dimana hmm. ya walaupun aku udah percaya sama Tuhan, sempet sih ada di titik dimana aku nanya ke Tuhan, ini titik terberat aku yang kedua. Jadi titik terberat Ini aku yang, titik terberat kedua. yes, jadi yang pertama itu Hmm, kan yang awal banget aku marah sama iya, Tuhan. iya. Ini Yang yang marah. kedua, dimana aku merasa Tuhan,
aku capek banget udah 3 tahun nih berobat, tapi aku udah Iyalah. berdoa juga, aku tetap percaya sama Tuhan bahwa Hmm. rencana Tuhan itu akan indah dan tepat pada waktunya, tapi indahnya kapan? Karena Ditungguin aku, nggak muncul-muncul yes, indahnya. karena aku ngerasa kayak aku nggak indah-indah ya, udah 3 tahun nih Tuhan doa nih gitu ya, terus aku juga Iya, tetap iya. melayani Tuhan, tetap bersaksi juga gitu, tapi kok nggak sembuh-sembuh, malah aku makin parah ya, kok malah Iya betul. makin kayak apa aku emang nggak bisa sembuh ya gitu, jadi ada mulai kepikiran Hmm. kayak gitu, aku merasa ada di lingkaran setan gitu, kayak setiap hari Kekhawatiran sebenarnya, muncul banget ya kayaknya. yes, Iblis karena masuk gitu kan. bener, aku jadi merasa kayak setiap hari gue cuma ketemu suster, dokter, rumah sakit, suster, dokter, rumah sakit. Aku bosen banget. Aku pengen punya Hmm. kehidupan seperti anak-anak seusia aku saat itu. Jadi aku sempat nanya ke Tuhan, Tuhan bener gak sih firman Tuhan? Aku bilang gitu. Apakah jangan-jangan selama ini yang aku baca itu cuma sekedar tulisan, bukan janji Hmm. Tuhan gitu. Wah, keraguan kedua kali ini berarti ya. Ya, jadi aku sempat nanya ke Tuhan, kayak Nah, kalau misalkan selama ini yang aku percaya itu ternyata sorry Tuhan sorry. bohong, Sorry, nggak keputus sedikit. oke. Kalau selama ini gimana? Kalau selama ini yang aku percaya itu ternyata bohong, kalau Hmm. firman Tuhan yang aku percaya atau janji Tuhan yang aku percaya ini selama ini adalah bohong, gimana ya? Aku bilang gitu kan. Nah, tapi waktu itu aku anaknya itu lumayan punya curiosity yang tinggi gitu, penasaran. Jadi kalau setiap kali aku nggak Iya, ngerti, aku iya. tuh cari tahu. Dan aku Baca tuh ya, selalu, cari ya, cari aku di kitab cari suci lagi. cari di Google tuh searching gitu ya. Oh, Apakah Tuhan pernah bohong gitu maksudnya? googling di. Googling, waktu itu aku cari, abis itu ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan tuh pernah nggak ya ada recordnya Tuhan tuh bohong atau Tuhan tuh kayak nggak Hmm. nempatin janjinya dia gitu. Iya, iya. Nah, Pas aku cari, ternyata aku ketemunya 2 Petrus 3 ayat 9. Di situ ada oh, tulisan bahwa Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya sekalipun wow. ada yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar Hmm. terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, maka supaya semua orang tuh berbalik dan bertobat. Wah, di Hmm. situ aku ketampar kan karena ada kata-kata sekalipun ada yang Hmm. menganggapnya sebagai kelalaian, dan itu adanya adalah saya gitu kan ya waktu itu. Iya, Dan waktu iya. itu masih bebal, masih coba nyari lagi. Aku carinya Masih dapat googling lagi, lagi tuh. masih googling Googling lagi. lagi. Aku cari dan dapatnya Yesaya 55 ayat 11. Di situ dibilang Nah, bahwa apa yang udah keluar dari mulut Tuhan itu nggak akan pernah kembali dengan sia-sia. Melainkan semuanya akan wow. berhasil sesuai dengan apa yang Tuhan suruhkan. Jadi 2 ayat ini cukup menampar aku keras. Akhirnya setiap kali aku mulai meragukan janji Tuhan, aku selalu bales pakai ayat ini. Aku selalu Stop ya, bilang, berarti yes, pencarian stop di ayat di kedua dua ini itu. ya. Betul. Jadi setiap kali aku mulai ngeraguin Ragu. Tuhan, ada pikiran negatif lagi nih dari si iblis gitu ya, Hmm. kayak mana Tuhan kamu udah berdoa kok nggak dijawab-jawab sih, Iya, iya. buktinya nih kamu nggak sembuh-sembuh juga gitu kan, Tuhan denger Hmm. nggak, Tuhan bohong nggak, pokoknya setiap kali pikiran negatif itu aku mulai langsung bales, nggak, aku percaya Tuhan gak lalai menepati janjinya, aku percaya Tuhan Hmm. punya rancangan yang indah buat aku percaya apa yang udah keluar Wow. dari mulut Tuhan gak akan pernah balik dengan sia-sia. Jadi aku selalu lawan pakai firman Tuhan, Keren, dan itu keren, keren. selalu work sih sampai hari ini pun. Hmm. Pikiran negatif ataupun ada intimidasi kayak gitu, aku nggak pernah bisa lawan pakai perkataan aku sendiri, karena kalau pakai Jadi perkataan dua aku ayat sendiri, itu yang jadi senjata. yes, selalu pakai ayat firman Tuhan yang aku jadiin senjata buat lawan nangkis pikiran Hmm. negatif itu, karena memang aku ngerasain sendiri kalau pakai perkataan Hmm. sendiri itu nggak cukup pinter Nggak gitu bisa. untuk Nah, lawan pikiran sendiri gitu, dan juga intimidasi dari si logika iblis. kita tuh logika kita nggak bisa Bener, ngalahin iblis. bener, Yang bisa bener, ngalahin iblis cuman firman kata-kata Tuhan. dari Tuhan itu. Betul, dan itulah yang Nah, akhirnya aku lihat juga kenapa bisa gitu, karena memang firman Tuhan tuh pedang roh kan ya, betul dimana betul pedang roh. untuk nangkis gitu ya, kalau kita nggak punya firman Tuhan, makanya itu Hmm. wah, nggak tahu gimana cara nangkisnya gitu, jadinya akhirnya kan Iya keren. tenggelam dalam pikiran-pikiran itu ya, dan aku bersyukur banget firman Tuhan itu yang Sorry sorry nguatin aku sampai hari ini. sorry. Anak umur berapa ya? 13 tahun ya. 13 tahun. Terus dengan pemahaman ya yang up and down sih karena support keluarga juga. Ya aku tahu karena Tuhan pakai Michelle umur segitu dengan penderitaan yang kalau aku ngomong penderitaan leukemia untuk anak segitu, kalau anak itu nggak berpegang pada Tuhan nggak mungkin dia bisa kayak kamu yang sekarang ini loh bisa survive. Benar. Karena apa? Karena kalau kamu peganganmu nggak kuat, peganganmu dan keluargamu nggak kuat ke Tuhan, aku yakin uh, banyak banyak yang akan lewat, banyak yang akan terlewat, banyak yang akan terhilang dari hidupmu ya kalau Yes, kalau kamu nggak berpegang pada Tuhan. Ya itu benar. setelah kamu mantap dengan dua ayat tadi, terus
buat setelah gimana ya? Waktu itu fase itu ya penyembuhan ya. Jadi masih kemoterapi yang kedua itu ya. Ayat yang tadi itu. Maksudnya bukan maksudnya pengobatan kedua. Ya, pengobatan yang kemoterapinya Iya. kan udah tahap ketiga. Terus Enggak, gimana? kemoterapinya udah banyak banget kok. Udah Udah banyak banyak. banget. Iya, jadi kayak Aku udah lebih dari 100 kali nggak gitu kayaknya. ngerti ya. Hahaha. Iya. Jadi soalnya kalau yang kemo ketiga itu mah yang pas di tahun pertama. Tahun pertama Oh. itu tuh kayak masih Hmm. itu pun udah 1 tahun aja itu udah 20-an kali kayaknya. Hmm. Karena 3 kali kemo itu kan bisa dalam waktu, misalnya dalam waktu sebulan tuh bisa 3 kali kemo, kadang-kadang sebulan bisa lebih Hmm. dari 3 kali, bisa aja 4, bisa aja 5, bisa aja 6 gitu. Dan itu yang dosis yang 2 kali, yang dikaliin 2 itu dosisnya itu ya. Itu Yang yang aku kan tahun kampus ketiga 2013 waktu itu. Aku sakit 2013. 2011. Sakit Hmm. 2011. Terus abis itu 2013 Tahun relapse. ketiga berarti ya. Relapse itu ya. Tahun kedua. Kedua. Iya, jadi di Hmm. 2013 akhir. 2011, Hmm. 2012. Hmm. Soalnya aku 2011-nya 2011 akhir juga kok. Jadi aku 2011 Oh. November. Di Hmm. 2013 November juga. Itu aku relapse kan. Nah, Relapse. itu Hmm. aku lanjutin kemoterapi. Dan kemoterapinya mulai dari 2013 itulah yang 2 kali dosisnya lebih besar daripada yang Hmm. sebelumnya gitu. Hmm. Dan setelah itu berarti Michelle dinyatakan benar-benar clear dari cancernya ini mulai 2014 ya? Waktu itu. 2015, karena kan Oh, ulangnya 2 tahun. 2015. 2 tahun. Nah. Iya, Jadi jadi memang waktu itu prosesnya gimana tuh? Dari 2013 ke 2015 itu? itu prosesnya itu ya aku ngalamin banyak banget efek samping kemo yang lebih daripada Hmm. yang aku kira gitu ya, daripada yang sebelumnya. Yang apa yang gak aku alami sebelumnya itu dialami tuh dari 2013 sampai 2015. Dan yang pas Berat-beratnya. titik beratnya itu tuh dari 2014 yang tadi aku ceritain, yang aku mulai Iya, iya, bales yang dari. pakai firman Tuhan tuh 2014. Dan Hmm. akhirnya sejak saat itu setiap kali mulai down lagi ya terusnya balesnya pakai firman Tuhan sampai singkat cerita di 2015 ya puji Tuhan waktu itu akhirnya dinyatakan sembuh dari kanker gitu, karena udah clear gitu semuanya. Hmm. Dan aku percaya juga itu nggak mungkin bisa aku lewati tanpa adanya firman Tuhan, tanpa adanya penyertaan Betul. Tuhan, karena kan udah ada lebih dari 100 kali kemoterapi ya masuk ke dalam tubuh aku. Ada 12 kali radiasi juga waktu itu di pengobatan yang kedua ini. Jadi Oh, di kalau pengobatan kedua ini misalkan yang radiasinya itu ya? mm-mm, Radiasi di pengobatan yes, yang ada kedua ini. 12 kali. Wow. Iya, ada juga radiasi. Jadi kalau bukan Tuhan aku nggak Hmm. bisa apa-apa lagi gitu ya, nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu maksudnya sampai hari ini. Kalau Hmm. misalnya ada sampai ini semuanya karena Tuhan sih gitu. Dan aku bersyukur banget justru, tapi lewat sakit itu kalau aku pun boleh putar balik ke belakang gitu ya, maksudnya putar balik, boleh milih nih, kamu Hmm. sakit tapi kenal Tuhan, atau kamu sehat tapi ya dengan kondisi kamu pengenalan Tuhannya seperti dulu gitu, yang nggak kenal Wow. Tuhan. Aku akan tetap pilih sakit sih, karena bukan karena pada akhirnya aku sembuh ya, tapi karena aku Hmm. sendiri pas sebelum sembuh. Jadi pas 2015 itu, sebelum beberapa bulan sebelum aku sampai ke kemo terakhir, dokter tuh ada Ya. bilang kan ini bulan berapa tuh kemo terakhir. Hmm. Nah, Hmm. aku sempat nangis ke Tuhan, aku sempat nanya ke Tuhan, Tuhan, aku nanti kalau udah sembuh, aku lupa nggak ya sama Tuhan? Ah. Aku bisa nggak ya punya relationship yang kayak gini Hmm. sama Tuhan? Masih Hmm. bisa nggak ya Kayak aku ada bisa luangin ketakutan waktu? untuk masa depan seperti itu ya. Jadi kayak takut Iya, kalau, jadi "Wah, Tuhan, aku dikasih enak nih. Terus nanti aku bakal lepas sama kamu nggak?" gitu ya. iya gitu. Jadi kayak aku Hmm. sempet, soalnya aku sangat enjoy building relationship sama Tuhan. Aku seneng rasanya tuh, aku setiap, jadi kayak di dalam dalam pengobatan itu kan nggak ada kerjaan banyak-banyak, cuma banyak di rumah sakit, Hmm. bosan gitu. Jadi banyak Hmm. kan tuh dengerin firman Tuhan, baca firman Tuhan, dengerin lagu pujian, nyanyi pujian, berdoa. Wow. Jadi aku sangat senang dan enjoy dengan kebiasaan itu gitu loh. Dan aku mikir kalau nanti aku udah sekolah, aku nanti lanjut Udah kuliah, sibuk. iya sibuk, masih bisa nggak ya punya waktu kayak gini buat Tuhan, bisa nyembah Tuhan dengan Hmm. santai, bisa Hmm. Bible study deeper gitu. Hmm. Dan aku sempat kayak nanya ke Tuhan, Tuhan, aku bilang kalau misalkan
nanti aku udah sembuh dan aku lupa sama Tuhan, aku bilang lebih baik aku nggak usah sembuh, aku bilang gitu. Wow. Jadi aku bilang ke Sempat sempat Tuhan, sampai bilang gitu. iya, Kamu aku sampai bilang gitu. Iya, mengucap karena aku janji ngerasa dong itu. bener. Jadi kayak aku ngerasa, soalnya buat apa aku sembuh tapi aku nggak punya the peacefulness yang aku rasakan saat itu gitu Hmm. loh. Aku nggak mau justru kehilangan relationship-nya itu sama Hmm. pribadi yang selalu ada buat aku selama itu gitu. Jadi kalau Wow. misalkan aku sembuh tapi aku kehilangan Hmm. Tuhan yang justru adalah sumber Hmm. keselamatan aku, sumber sukacita aku, sumber damai dan sumber kesembuhan itu sendiri Hmm. buat apa gitu. Karena aku juga Mendingan sakit tapi berpikir, dekat dengan Tuhan dong. ya jadi aku berpikir kayak Aduh. kalau misalkan nanti aku sembuh, Hmm. terus kan aku bukan berarti aku nggak bakal sakit lagi. Hmm. Bukan berarti aku nggak bisa kena sakit yang lain, bukan berarti aku jadi nggak Hmm. bisa mati gitu loh. Maksudnya bukan Hmm. berarti sembuh dari kanker arti aku udah enak aja gitu hidupnya gitu. Maksudnya tuh aku tahu setelah aku sembuh dari kanker pasti bisa ada aja masalah yang ada, pasti tetap aku bisa Hmm. tetap sakit, mungkin sakit yang lain walaupun yang ringan-ringan, tetap aja maksudnya tuh nggak akan lepas dari namanya masalah kehidupan. Jadi kalau misalkan aku keluar tanpa ada sumber solusi masalah hidupan itu sendiri, ngapain aku keluar gitu, ngapain aku sembuh tanpa adanya Tuhan. Hmm. Karena Wow. yang aku kejar itu bukan kesembuhannya. Setelah sembuh kan aku bisa sakit lagi juga. Tapi saat aku punya sumber kesembuhannya itu, aku nggak takut mau aku sakit lagi kayak aku mau ada masalah apapun lagi kayak, karena aku udah punya sumbernya. Aku tahu aku harus lari kemana. Aku tahu aku harus cari pertolongan ke siapa saat aku nggak tahu lagi harus kayak gimana. Dan itulah yang aku syukuri karena lewat proses ini, aku bisa tahu selalu nggak pernah kehilangan arah, selalu tahu setiap kali aku mulai down, aku nggak tahu lagi mau cerita ke siapa, setiap kali aku mulai nggak tahu lagi harus berbuat apa, aku selalu tahu satu tempat yang selalu ada ready buat aku 24 Ya. jam dimanapun dan kapanpun aku butuhkan, bahkan di saat nggak ada seorang pun tahu perasaan aku, bahkan di saat nggak ada seorang pun mungkin hadir untuk aku tahu siapa yang selalu ada buat aku, dan itu adalah Tuhan Yesus. Dan aku bersyukur banget di lewat sakit itu aku bisa kenal Tuhan, bukan sebagai Tuhan yang jauh. Seperti sebelum aku sakit itu aku taunya Tuhan itu ya cuma sekedar pemberi berkat. Tapi saat aku sakit, aku baru tahu Tuhan itu bukan sekedar pemberi berkat, tapi itu benar-benar sahabat sejati. Keren. Dia itu benar-benar yang selalu ada buat aku di saat nggak ada seorang pun ada buat aku. Dan itu yang membuat aku merasa kalau aku hidup tanpa pribadi ini, I cannot gitu, aku nggak bisa. Jadi buat apa aku sembuh kalau aku nggak punya pribadi ini? Aku nggak tahu tempat aku bisa lari kapanpun, dimanapun, dan aku bisa jujur sejujur-jujurnya. Dan itu adalah hal yang membuat aku paling bersyukur juga sih dalam kehidupan ini, karena aku merasa walaupun aku bersyukur aku bisa sembuh dari kanker, tapi ada hal yang membuat aku lebih bersyukur dari kesembuhan kanker itu sendiri, yaitu ketika aku manusia yang harusnya nggak layak, harusnya itu berdosa, harusnya itu nggak bisa connect sama pencipta alam semesta ini yang begitu kudus, yang begitu suci, tapi aku dikasih akses untuk bisa hubungin dia kapan aja, 24 jam dimanapun dan kapanpun. Dan itu menurut aku akses itulah adalah mujizat terbesar buat aku, karena aku harusnya nggak layak. Kenapa dibilang mujizat juga, waktu itu aku juga berpikir karena kayak contohnya gini kok, kalau misalkan presiden gitu ya, presiden tiba-tiba ngasih aku atau ngasih Koko akses, misalnya bilang, Ryan atau Michelle, lu kapanpun lu butuh, gue 24 jam bakal selalu ada buat lo. Mau kapanpun kamu butuhkan saya akan selalu ada buat kamu. 24 jam, dimanapun, kapanpun. Mungkin nggak menurut Koko? Kalau presiden aja nggak mungkin sih, kalau Tuhan Nggak mungkin. mungkin. Yes. Jadi kayak nggak mungkin banget gitu, Mas, karena udah beda kasta gitu loh, beda level gitu ya kan. Tapi ternyata yang ngasih akses itu lebih dari sekedar presiden. Yang kastanya jauh lebih tinggi, yang menciptakan presiden, yang menciptakan orang terpintar, terkaya, terhebat di dunia, itu dia yang kasih akses itu untuk aku, untuk hubungin dia kapanpun dan dimanapun gitu, 24 jam. Dan itulah yang membuat aku merasa harusnya ini mustahil, harusnya ini nggak mungkin. Tapi kenapa bisa jadi mungkin? Ya karena ada Tuhan Yesus yang mati buat aku, dan itulah mujizat menurut aku. Karena harusnya nggak mungkin, tapi jadi mungkin. Dan inilah mujizat terbesar yang paling aku syukuri dalam kehidupan ini. Dan itulah kenapa kalau misalkan aku ditanya, boleh nggak milih, kamu mau sakit tapi kenal Tuhan, atau kamu nggak sakit tapi kamu nggak kenal Tuhan, aku akan tetap pilih aku sakit.
Karena Hmm. menurut aku mujizat terbesar itu itulah yang aku dapetin selama proses ini. Aku jadi sadar sebenarnya mujizat sesungguhnya yang terbesar itu apa sih. Karena mujizat terbesar itu adalah ketika aku punya Ya. Tuhan Yesus, ketika aku punya akses untuk hubungin dia kapanpun dan dimanapun, dan dia selalu siap Hmm. untuk ada untuk aku. Dan nggak ada batas, bener-bener nggak ada batas. Yes, Aduh, benar. keren banget sih. Apa namanya, memang kita kita sebenarnya punya akses itu. Cuman nggak semua orang mau, nggak semua Betul, orang mau memanfaatkan privilege benar, itu. Padahal kita lahir dengan privilege itu. Dengan betul. mengenal Kristus kita sudah punya privilege untuk punya hubungan langsung, mau ngadu, mau ngapain, mau Yes, minta penerangan, mau minta jalan. Cuman seringkali kita karena kesibukan-kesibukan kita di keseharian kita tuh sering lupa. Sering lupa yes, tanya, sering lupa ngomong-ngomong, sering lupa baca manual booknya manusia. Manual booknya manusia kalau aku ngomong memang kitab suci. Gimana-gimana kita betul. tanpa manual book kita gimana sih kita mau bisa jalan, gimana sih mau bisa full akses sama diri kita sendiri dan rencana Tuhan kalau kita nggak baca manual booknya, kita nggak doa, kita nggak, pokoknya ya memang Tuhan keren banget sih. Tapi memang memang uh, ya pengalamannya Michelle ini benar-benar kalau aku ini sebenarnya agak lupa karena apa, terlalu itu sih apa namanya, Michelle tadi cerita juga benar-benar dalam hubungannya dengan Tuhan itu. Jadi kalau kalau perasaan Michelle dari pertama kali sembuh sampai uh, fase sekarang, ya memang kalau sekarang kan memang lebih sibuk dengan waktu setelah sembuh itu kan sekolah lagi, kuliah lagi, terus sekarang mungkin kerja. Nah itu untuk memaintain cinta sama Tuhan itu gimana kalau dari Michelle sendiri? Kan kita kan kadang fokus kita terpecah di duniawi ini, terpecah. Aduh Hmm. kalau aku udah kerja, aku lupa nih kadang gini. Nah itu caranya Michelle untuk tetap intim sama Tuhan, tetap cinta sama Tuhan terjaga tuh gimana kalau Michelle sendiri? Kalau aku caranya itu Hmm. konsisten, tetap konsisten. Jadi Hmm. aku tuh selalu konsisten sampai hari ini, selalu saat Hmm. teduh setiap pagi. Hmm. Jadi selalu baca firman Tuhan tiap pagi, pujian penyembahan sama doa. Hmm. Itu nggak pernah lewat. Harus ya. Itu yang ya harus. Jadi kayak Hmm. bukan keharusan sebagai kewajiban. Kalau aku nggak Ya, lihat itu sebagai rutin atau kayak kebutuhan, kewajiban. kebutuhan. Yes, itu sebagai keputusan. Aku rasanya ini juga yang membedakan aku dengan aku yang dulu sih. Kalau dulu aku Nah, hanya melakukan itu hanya karena hmm. supaya ya udah ini emang rutin gue, ini emang harus aku lakukan sebagai perintah Hmm. Tuhan supaya aku diberkati, supaya aku jadi anak yang baik dan membanggakan orang tua Hmm. gitu misalnya. Ya Tapi begitu dulu. aku kenal Tuhan sebagai pribadi yang begitu sayang sama aku, begitu aku Hmm. melihat ada kasih Tuhan, sebenarnya yang maintain aku untuk dekat sama Tuhan ya kasih Tuhan itu sendiri yang lebih dulu Hmm. aku lihat sih Ya. kok. Jadi kayak Tuhan tuh nggak pernah berhenti untuk buat aku miss Hmm. dari hal-hal kecil, sekecil apapun gitu. Jadi yang aku lihat itu dimana kayak saat aku bangun hubungan sama Tuhan gitu ya dari dulu, Hmm. dan aku ngelihat dia itu sebagai sahabat sejati yang selalu ada Hmm. buat aku 24 jam kapanpun. Jadi mau kapanpun aku, kan namanya hidup pasti ada masalah gitu ya kok ya. Mau Ya, ya, sekecil ya. apapun, mau sebingung apapun, ambil keputusan bingung, mau mau Hmm. ngelakuin apa bingung misalnya, aku tuh selalu connect sama Tuhan, selalu ngomong sama Tuhan. Jadi setiap pagi, setiap malam ceritanya ke Tuhan, lapor gitu, lapor apa yang terjadi hari ini, aku mau rasanya aku sedih, mau rasa aku senang, mau aku rasanya kecewa, mau aku rasanya kesel, Hmm. aku cerita selalu sama Tuhan seperti layaknya seperti seorang sahabat gitu. Jadi Hmm. begitu aku cerita sama Tuhan itu kan lewat doa ya. Nah Ya, ya. itu aku ngelakuin bacain firman Tuhan itu bukan Hmm. bukan lagi untuk berkat atau bukan lagi untuk kayak ya udah ini sekedar rutin, tapi kan aku pengen denger feedback dari Tuhan. Hmm. Aku pengen bisa senengin Tuhan. Jadi perspektifnya itu kayak gimana ya, bangun hubungan Tuhan itu aku ngeliat gini, seperti bangun hubungan sama manusia. Karena Tuhan itu Ya, kan ya. pribadi. Hmm. Dan kita itu dibuat segambar serupa dengan dia gitu ya. Benar. Jadi
saat kita bangun hubungan sama manusia, caranya itu kan bangun komunikasi. Komunikasinya harus dua arah. Nggak bisa satu Ya. arah. Kalau satu arah doang jadinya toksik, jadinya nggak bakal sehat hubungannya. Gitu ya. Hmm. Jadi begitu aku tahu bahwa Tuhan tuh begitu pribadi yang begitu mengasihi aku tuh bangun hubungan dua arah, dimana nggak cuma kalau kita bangun hubungan dua arah kan, kayak aku misalnya ngobrol sama Koko ngobrol sama aku gitu ya. Ya Nah, betul betul. itu kan dua arah Memang nih gitu ya, kayak supaya radio lah ya, seimbang. Yes, nggak seimbang gitu nggak kan. radio. Nah, kalau misalkan bangun hubungan sama Tuhan, kita ngomong sama Tuhan kan lewat doa. Dan Tuhan ngomong sama kita lewat firman Tuhan. Itu yang Betul terutama gitu. betul Walaupun betul. emang bisa lewat audible, bisa lewat khotbah yang lain. Tapi yang utama itu kalau di zaman sekarang kan udah nggak audible, kedengeran di telinga gitu ya. Karena udah ada firman Tuhan, udah ada Alkitab gitu. Jadi memang Tuhan tuh ngobrol lewat firman Tuhan. Nah, disitulah aku maintain bangun hubungannya itu tetap dua arah. Aku selain berdoa, terus aku juga terus baca firman Tuhan. Dan kita lihat di sini bahwa semakin orang tuh sering ngobrol, kalau kita makin sering intens ngobrol, kalau kayak contohnya kalau misalnya kita PDKT gitu ya sama Ya. pasangan dulu gitu, itu kan intens tuh. Makin intens, Ya, ya. makin kenal sama orangnya. Makin kenal sama orangnya, makin tahu nih, oh nih orang baik ya. Oh nih orang murah hati ya. Oh nih orang karakternya bagus ya. Nah, Kita itu kenal lama-lama kan karakteristiknya muncul. orang lah ya. Yes, jadi muncul namanya ada rasa percaya dulu. Ya, Percaya trust. gitu ya, di trust gitu, dimana kita nggak mungkin percayain barang kita ya, atau dompet kita ke orang kita nggak kenal, tapi kita berani percayain dompet kita ke istri atau ke pacar atau ke orang-orang Ya, yang kita betul. kenal gitu ya. Nah, saat kita lihat dia bisa dipercaya, kita kasih dompet kita, dia tetap jaga dengan baik gitu, kita percayain kita punya itu dan dia bisa manage dengan baik, lama-lama kan muncul yang namanya bertambah, namanya kasih sayang atau cinta gitu Ya. ya. Nah, saat kita mulai cinta, kita itu mulai akan melihat bahwa apa yang buat dia senang itu akan buat kita juga senang. Apa yang bikin dia sedih itu juga bikin kita sedih. Ya. Jadi simply kita pengen punya ngelakuin hal-hal. terkoneksi lah ya, kita terkoneksi setelah itu. Benar. Jadi apa yang kayak kalau misalkan aku ngelakuin ini bikin dia senang, ya aku juga ikut happy gitu. Dan ini sama seperti yang aku lihat perubahan aku yang dulu, Michelle yang dulu sebelum kenal Tuhan, dengan sungguh-sungguh sebagai sahabat sejati. Aku tuh melihat hubungan sama Tuhan transaksional. Tapi begitu aku kenal Tuhan secara pribadi, aku mengalami dia seberapa lovable-nya dia, seberapa sweet-nya Tuhan, seberapa besar kasih Tuhan. Disitulah aku mulai melakukan sesuatu, melakukan firman Tuhan, baca firman Tuhan, bukan karena pengen berkat Tuhan, tapi karena pengen senengin Tuhan. Aku simply pengen denger dia ngomong. Kayak kalau orang punya pacar kan pengennya denger suara dia, pengen denger dia punya pendapat atau apa gitu loh. Rindu gitu, ada rasa kangen sendiri gitu. Jadi ngelakuin firman Tuhan tuh, baca firman Tuhan itu sesuatu bukan yang beban lagi buat aku, tapi sesuatu yang memang aku senang ngelakuinnya. Aku pengen denger suara Tuhan, aku pengen dapet tuntunan Tuhan, aku pengen senengin Tuhan. Dan ngelakuinnya juga sama. Walaupun memang masih kadang-kadang berat gitu ya, karena firman Tuhan kan banyak hal yang banyak banget yang bertentangan dengan logika gitu ya, harus benar-benar penuh dengan kasih gitu. Tapi ya ngelakuin itu sama seperti kayak aku pengen simply senengin Tuhan, bukan lagi sebagai beban, karena aku tahu firman Tuhan itu juga bukan sesuatu yang membatasi aku, tapi justru melindungi aku gitu, karena Tuhan sayang sama aku gitu, dan sayang sama kita semua juga, anak-anak dia. Jadi gitu sih cara maintainnya itu, ngelihat Tuhan tuh bukan sebagai Tuhan yang jauh juga gitu ya, tapi sebagai Tuhan yang benar-benar dekat, yang benar-benar sayang sama kita. Jadi kayak ngelakuin atau meluangkan waktu untuk Tuhan itu nggak dijadikan sebagai suatu beban atau sesuatu pilihan akhir gitu ya, tapi ya memang kita simply senang gitu untuk ngelakuin itu. Dan untuk sampai titik dimana kita senang buat ngelakuin itu, awalnya itu tetap harus namanya nggak mau konsisten dulu, konsisten bangun hubungan dulu nih gitu. Yes, mau males mau enggak gitu ya, tetap harus usahain ngobrol. Yes, gitu. Jadi kayak mau sibuk, kayak kalau misalkan mau PDKT, kalau mau sampai pacaran, tujuannya mau sampai jatuh cinta kan, mau nggak mau dapetin hatinya dia kan, mau nggak mau kita sibuk, mau kita lagi bete, mau kita lagi males, juga tetap aja kita maintain ngobrolnya itu gitu. Betul. Nah, semakin sering itu terjadi, akan semakin mudah untuk kita juga maintain hubungan relationship itu bisa tetap harmonis lah ibaratnya, atau tetap intim gitu ya di tengah apapun. Gitu sih.
Kalau itu kan Michelle itu kan di hubungan vertikal ya dengan Tuhan. Jadi kayak memang kalau baca kitab suci, firman, berdoa dan sebagainya itu kita dan Tuhan. Tapi sebenarnya dalam hidup itu kan kalau kita kan masih nginjek bumi lah ya hitungannya. Jadi Betul. pasti ada hubungan horizontalnya. Nah kalau Michelle sendiri, apakah hubungan vertikal dengan Tuhan, intim dengan Tuhan itu berpengaruh ke pelayanannya Michelle yang dengan sesama? Itu bagaimana cara Michelle mungkin memandang orang-orang, terus berlaku, berrelasi dan berkomunikasi Iya, dengan orang lain, gimana itu efeknya setelah aku nih oke. memang kalau sama Tuhan udah intim banget lah, efeknya ke hubungan horizontalku gimana? Kalau hubungan horizontalnya Michelle dengan sesamanya gimana, mau tanya gitulah. Nah, jadi gini, aku yang dulu sama aku yang sekarang tuh jauh berbeda walaupun aku sekarang Ya, tetap masih aku tetap punya kekurangan dan aku tetap ya, ya, harus ya, bisa koreksi ya dan tingkatin terus. ya. Tapi aku yang dulu tuh ya kok sombong. Jadi kayak aku Sombong. yang dulu tuh sombong dalam Hmm. hal nggak mau nggak ada empati gitu loh, nggak terlalu berempati Oh. sama orang gitu loh. Jadi kalau Hmm. misalkan marah, kalau kesel ya udah aku ya ego aku aja ya udah, kalau aku kesel ya aku ngambek, bisa banting pintu, bisa kayak kunci kamar, nggak mau ngomong Hmm. gitu sama Hmm. siapapun gitu ya. Jadi kalau misalkan jalan-jalan misalnya aku udah pengen pulang nggak diturutin pulang gitu misalnya, Ya. wah ngambek tuh gitu. Hmm. Dan itu berubah banget karena kan saat aku baca firman Tuhan kan ditegur terus tuh. Firman Tuhan tuh bukan isinya, oh janji Tuhan semua nih, Tuhan punya Ya, ya. eh, apa namanya, Tuhan punya rancangan yang indah, oh Tuhan itu baik. Kan isinya nggak gitu Hmm. semua ya. Isinya itu kan firman Tuhan Hmm. juga ada yang negor, yang nampar juga gitu loh, dimana harus Hmm. mengasihi, harus belajar untuk saling mendahului, harus belajar untuk mengampuni 70 kali 7, harus mengasihi musuh. Itu kan sesuatu hal-hal yang susah gitu sebenarnya. Tapi Ya. saat aku baca firman Tuhan, aku tuh sering banget ditampar gitu. Justru yang membuat Hmm. aku tertampar itu yang paling keras adalah firman Tuhan. Hmm. Karena kalau Tuhan yang ngomong, itu aku nggak bisa lawan. Iya. Gitu loh. Jadi Udah kayak, ya di-stuck gue ya. mau lawan. Di-stuck. Iya, jadi udah skakmat nih gitu. Maksudnya, Hmm. iya ya. Kadang-kadang kan kalau misalkan sama orang tuh kita suka masih ada keinginan untuk defensif gitu misalnya. Hmm. Tapi kalau udah begitu firman Tuhan yang ngomong, aku udah tahu standarnya ini ya ini nih. Dia netral nih, Hmm. firman Tuhan tuh netral kan. Itu memang firman Tuhan yang benar gitu. Karena kalau misalkan Ya. kita mau ngomong sama orang, benernya setiap orang tuh beda gitu. Beda. Menurut dia Ya. benar, Masih menurut ada kita benar. relatif. Masih Yes, ada relatif. itu yang makanya itu benar menurut aku juga belum tentu kebenaran yang sesungguhnya gitu kan. Ah, Jadi ah. makanya itu aku selalu cek dari firman Tuhan ini kalau aku ada hal-hal yang gak beres gitu, maksudnya dalam hal misalnya oh ini mulai sombong atau mulai Oh iya, iya. Ah. mulai nggak mulai pelit atau mulai kayak mikirin yang negatif gitu, terus selalu Hmm. kayak ada firman Tuhan yang ingetin gitu, maksudnya iya ya aku tuh Hmm. harus, ini udah aku lakuin belum ya. Nah ini yang akhirnya itu berdampak juga, dimana akhirnya aku jadi belajar kayak sedari sakit ini aku lebih punya Hmm. empati gitu, dimana Oh. sekarang aku tuh lebih, bukan sekarang ya, pokoknya selama sakit Hmm. itu aku mulai bisa mengerti kayak kalau misalkan orang sakit juga, orang Hmm. punya masalah juga gitu ya, empati itu udah lebih ada dan lebih pengen untuk bantu, lebih mau untuk doain, lebih mau untuk dengerin ceritanya dia, bahkan pengen bener-bener Hmm. bantu gimana ya caranya supaya dia itu bisa feel better gitu. Itu juga Hmm. hal-hal yang membuat aku akhirnya kan terpanggil untuk ambil psikologi ya, untuk di jurusannya, Hmm. Oh, jurusan jadi kuliahnya gitu. memang apa Jadi namanya kuliah itu karena apa namanya ada latar belakang ini ya. yes, ada latar belakang itu dan aku Hmm. juga berdoa sama Tuhan. Jadi sebenarnya awalnya itu Hmm. juga ya panjang lagi sih kalau cerita sebenarnya. Iya Diskusinya nih, nanti bisa iya 2 nih, jam ini. Nggak apa iya. nggak apa. Jadi itu juga Jadi, hasil berdoa sih sama Tuhan juga, ambil oh, jurusan apa gitu, karena hmm. tadinya nggak kepikiran juga ambil psikologi, tapi Tuhan arahkan ke sana Jadi dan aku punya sorry. kerinduan yang selama ini aku nggak sadar tapi Tuhan sadarkan. Apa kok? Benar. Berarti kalau menurutku dari omongan Michelle tadi, dari Michelle ngobrol tadi, memang karena hubungan vertikal Michelle itu terus tanya, dengan mengambil jurusan psikologi ini Michelle berharap bisa membantu teman-teman di sana ya, dengan apa arahan Tuhan. Kayaknya memang aku di psikologi nanti bakal bisa membantu sesama untuk berkarya dalam Tuhan, karena ini memang jurusan juga dipilihin sama Tuhan ya. Jadi kalau Michelle Mm-mm. sekarang pekerjaannya juga psikolog juga ya.
Jadi Sekarang nih psikolog. masih ambil S2 untuk ambil psikolog. Oh, Tapi mau udah ambil jadi psikolog. mentor, maksudnya buat Wow, konselor keren keren. gitu-gitu, peer konselor. Keren Gitu keren sih. Michelle. Aduh, wah ini udah Ya lumayan puji lama Tuhan. nih. Bablas, tapi nggak apa sih. Seru banget tadi ngomongnya. Kalau Michelle sendiri ada mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman. Kalau yang masalah kita kan banyak ya, nggak cuma sakit ya. Jadi pasti ada. Aku pun sendiri punya masalah yang mungkin orang lain nggak relate. Cuman kalau Michelle sendiri ada tips nggak sih buat temen untuk memaintain diri dan terhadap masalah untuk menyelesaikan masalah. Masalah tuh nggak mungkin selesai sih. Jadi untuk apa ya? Untuk berdamai, untuk apa istilahnya apa ya? Untuk berdamai dengan masalah dengan Tuhan itu gimana? Tipsnya Michelle. Oke. Jadi sebenarnya tips untuk berdamai dengan masalah ya teman-teman. Memang Hmm, masalah itu nggak pernah habis. Jadi ya. sometimes yang perlu kita lakukan yang step awalnya itu menyadari dulu bahwa hidup itu tidak mungkin ada tanpa masalah gitu ya. Dan Menyadari itu. saat pun ada masalah gitu tapi gitu Hmm, ya itu wajar, maksudnya tuh lebih kepada wajar dalam hal ya memang masalah itu akan selalu ada, tapi kita ini kan punya pilihan gitu. Masalah itu kan di hmm, luar kendali kita. ya. Tapi yang ada dalam kendali kita adalah respon kita. Jadi Respons. bukan bukan keadaan yang membuat kita naik atau turun, Hmm, hmm, tapi respon kita terhadap keadaan itulah yang akan menentukan hidup kita itu akan naik atau turun. Karena masalah itu kan selalu ada, kita nggak bisa kontrol. Tapi hmm, respon kita terhadap keadaan itu apa nih nextnya gitu ya? Apa yang kita bisa responin itu yang akan menentukan sebenarnya actually kita tuh bakal menang atau kalah dalam masalah ini gitu. Dan menurut hmm, aku tipsnya untuk menang gitu adalah dengan yang terutama membawa Tuhan itu sendiri yang adalah sumber kemenangan gitu ya, dimana hmm, kalau sendiri pun kita nggak bakal kuat karena manusia itu kan ya, terbatas. Tapi benar. kalau misalnya kita bergantung sama Tuhan yang tidak terbatas, pastinya kita akan lebih kuat untuk menghadapi apapun gitu. Jadi Hmm, tipsnya mungkin itu sih, kayak pertama-tama memang sadari dulu, memang harus punya acceptance dulu di awal bahwa ya udah memang hidup penerimaan ini diri tuh ya, penerimaan diri dulu ya. ya penerimaan dulu Sadari. bahwa memang ini masalah ada, dan kalau misalkan masalah ini ada diizinkan Hmm, terjadi, hmm. artinya Tuhan udah tahu nih bahwa gue mampu gitu. Karena Nah, kan iya, firman Tuhan benar. balik lagi, Betul. balik Iya, lagi iya. ke Heeh. pencobaan itu tidak lebih dari apa yang kan Tuhan janji ya di firman Tuhan, pencobaan-cobaan yang kita Hmm, alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita. betul. Nah, Jadi percaya dulu bahwa dalam kehidupan ini kalau sesuatu terjadi itu artinya udah diizinkan Tuhan, dan saat Tuhan udah izinkan hmm, terjadi berarti itu udah pasti lo mampu walaupun rasanya nggak mampu. Karena hmm. berapa kali kita tuh sering merasa gue nggak kuat lagi, aku nggak kuat lagi, aku nggak kuat lagi, tapi Hmm, hmm. akhirnya lewat juga gitu kan. Iya, iya, iya. Dan itu yang akhirnya Benar. kayak melihat bahwa memang kalau sesuatu terjadi itu aku ngeliatnya itu juga sebagai gini sih. Oh nih tipsnya juga, sorry ya agak belibet ya. Jadi Hmm. gini, Nggak apa-apa, nggak apa. ini yang menurut aku lebih lebih membuat aku juga lebih mudah untuk percaya walaupun ada masalah itu ada. Hmm, hmm, Aku ngeliat Tuhan itu sebagai pribadi yang menciptakan aku dan pencipta alam semesta gitu ya. Dan saat aku ya. tahu bahwa Tuhan itu menciptakan aku bukan cuma sekedar ya dia pencipta yang menjadi sahabat aku sih. Hmm, Tapi hmm. saat kita ini menciptakan sesuatu, kayak contohnya saat aku misalnya masak sesuatu atau Ya. bikin sesuatu, misalnya bikin kue atau bikin Hmm, sesuatu karya, dan hasilnya pun misalnya nggak sesuai dengan apa yang aku ekspektasikan, misalnya masak misalnya nih, atau bikin kue kuenya bantet misalnya gitu, hmm, tapi yang hmm, paling kenal, yang paling tahu cara resepnya masaknya, terus yang hmm, paling tahu takarannya, yang paling sayang juga sama si kue bantet ini walaupun kue ini pun tidak sempurna gitu ya, siapa sih hmm. yang paling sayang? Ya aku yang bikin gitu. Betul. Karena aku tahu bikinnya berjam-jam nih gitu, gue capek nih, mau dibuang juga sayang, udah deh dimakan dulu deh dikit, dikasih ke orang kayak, dikasih ke kucing kayak, kasih ke siapa, jangan langsung dibuang gitu, sia-sia gitu, Hmm, masa habis bikin hmm, langsung hmm, dibuang ke tong sampah gitu. Itu hmm, yang paling hmm, sayang akan ada yang adalah yang bikin gitu. Mungkin hmm, orang hmm. yang nyobain makanannya cuman nggak enak udah buang aja gitu, tapi kita yang paling Iya. sayang, gue yang bikin nih gitu. Hmm.
Hmm. Dan itu sama seperti menurut aku kayak Tuhan. Tuhan itu ciptain Hmm. aku. Tuhan itu ciptain kita semua. Dan dia bukan cuma sekedar menciptakan kita sejam 2 jam gitu ya. Ya. Tapi dia menciptakan kita tuh luar biasa. Satupun manusia nggak ada yang sama. Sidik Hmm. jarinya, sifat Hmm. karakternya, semuanya mau semirip-mirip apapun, kembar pun Hmm. beda. Benar. Jadi kayak setiap kita ini benar-benar limited edition, di mana Hmm. pencipta kita tuh sangat sayang sama kita gitu dan sangat sayang sama aku gitu. Jadi aku Hmm. merasa kalau pencipta aku aja segitu sayangnya sama aku, dan ciptaan itu nggak akan pernah ngerti seberapa sayangnya seberapa sayangnya si pencipta kepada ciptaan. Hmm. Kayak misalnya Steve Jobs bikin iPhone gitu ya kan, Ya, ya, tapi ya. ya iPhone-nya kan nggak mungkin punya punya pemikiran atau seberapa, nggak akan punya pemikiran atau pemahaman seberapa besar sayangnya si Steve Jobs dengan karyanya dia, ataupun Betul, betul. seberapa kenal si Steve Jobs dengan karyanya itu gitu ya. Hmm. Tapi pasti pencipta itu menciptakan dengan sebuah tujuan, dan karena dia Hmm. itu lebih sayang sama kita lebih daripada siapapun, jadi apapun yang diizinkan terjadi, pastilah itu bukan untuk kecelakaan gitu, bukan untuk keburukan kita, pastilah untuk kebaikan juga gitu pada akhirnya saat kita Hmm. benar-benar tetap melibatkan dia gitu. Ya, Jadi ya, kalau benar aku banget. ngelihat ada masalah terjadi, aku tahu pencipta aku itu lebih sayang sama aku lebih daripada siapapun, lebih dari diri aku sendiri. Dan pencipta itu kan lebih pinter ya, lebih pinter, Ya. lebih tahu segalanya. Hmm. Jadi kalau misalkan pencipta aku aja tahu bahwa aku mampu lewatin ini, berarti memang aku mampu. Walaupun rasanya nggak mampu, tapi aku belajar untuk percaya bahwa kalaupun ini terjadi, aku percaya ada rancangan Tuhan yang indah. Aku percaya ada maksud Tuhan kenapa ini terjadi, dan maksudnya itu nggak pernah untuk hal yang buruk, tapi selalu Hmm. untuk kebaikan. Tinggal aku Benar banget. belajar Tuhan mau ajarin aku apa lewat masalah ini. Jadi aku nggak lihat lagi masalah sebagai musuh. Ya. Aku akan lihat masalah itu sebagai alat Tuhan untuk aku belajar. Untuk aku belajar jadi pribadi yang mungkin yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Entah itu karakter apa yang Tuhan mau bentuk. Ya. Maka itu Ya, pertanyaan ya. aku saat aku ada masalah itu juga berubah. Dulu pas aku Hmm. sebelum kenal Tuhan, aku akan nanya, Tuhan kenapa ini semua terjadi? Hmm. Selalu Kenapa ada masalah ini kenapa. terjadi? Selalu ada Ya, kenapa. selalu ada kenapa. Tapi begitu aku Hmm. kenal Tuhan itu adalah pribadi yang mengasihi aku, yang lebih mengasihi aku daripada siapapun, karena dia adalah pencipta aku akan Hmm. nanya ke Tuhan, Tuhan karakter apa yang Tuhan mau bentuk dari kejadian ini? Aku nggak nanya lagi kenapa, karena aku udah tahu pasti Hmm. Tuhan punya rencana, Ya, kita karena dia tinggal ikut pencipta aja. aku. Kita Yes, ikut, ikut, ikut. Ya. dan tinggal aku tanya, Tuhan rencananya apa? Karakter Hmm. apa nih yang Tuhan mau bentuk? Apakah karakter untuk lebih sabar? Apakah Hmm. karakter untuk lebih murah hati? Apakah karakter untuk lebih rendah hati? Apakah Hmm. karakter untuk lebih nggak egois, lebih mementingkan sesama? Apakah karakter apa Tuhan yang mau Tuhan bentuk dari kejadian Hmm. ini, dari masalah ini? Dan saat aku fokus sama pelajarannya, Ya. dan aku fokus sama cari apa yang bisa aku lakuin ya, apa yang bisa aku tingkatkan ya dari masalah ini, apa karakter apa yang bisa aku bentuk ya, dan disitulah bisa jadi menang. Jadi masalah itu nggak bikin aku Ya. jadi hidupnya turun, justru jadi lebih bermakna, justru hidup aku jadi naik. Kenapa? Karena aku jadi bisa Hmm. belajar hal-hal baru, karakter aku jadi lebih baik, dan pemikiran aku jadi lebih dewasa. Misalnya ada pelajaran-pelajaran hal lain yang bisa aku bagikan juga ke orang lewat masalah itu sih. Jadi Wah. kayak tipsnya itu mungkin dari situ. Jadi mungkin kalau aku rangkum ya, pertama itu ya, apa Hmm. namanya, sadari dulu gitu bahwa masalah itu Menyadari bukan bahwa musuh gitu, hmm. bukan musuh. Masalah itu memang selalu ada dalam kehidupan ini, dan Hmm. masalah itu selalu bisa Tuhan pakai untuk membentuk kita jadi pribadi yang Hmm. lebih berkenan di hadapan Tuhan, bahkan untuk jadi pribadi yang bisa jadi berkat buat bagi orang lain juga gitu. Dan Hmm. juga sadari juga bahwa Tuhan itu adalah pencipta pencipta yang Hmm. paling sayang sama kita gitu. Jadi kayak Hmm. apapun yang terjadi saat kita bareng sama dia, percayalah endingnya itu pasti akan baik kok Indah, gitu, indah, bakal benar. indah. Kalau belum indah artinya belum sampai ending, jangan nyerah dulu Iya. Kalau gitu, belum karena indah, endingnya belum udah pasti ending. indah. Belum ending, terus harus Benar-benar. berdoa, terus harus berjuang, karena pasti di Hmm. endingnya kita akan amazed sama cara Tuhan Hmm. memproses kita, dan cara Tuhan itu memakai semua hal dalam kehidupan kita untuk kebaikan kita pada akhirnya Wah. gitu. Oke, thank you banget ya Michelle. Wah, ngobrolnya seru banget ini tadi ngomongnya. Mau ngomong setengah jam malah kayaknya. Bablas, nggak apa-apa ya Michelle. Gak Sorry apa-apa, ganggu apa-apa. waktunya. Thank you It's banget loh. Ini okay. aku bener-bener merasa
feeling blessed banget lah bisa ngobrol sama Michelle. Buat Puji Tuhan. semua-muanya lah, puji Tuhan banget bisa ketemu, karena kita juga ngobrolnya juga lewat DM tapi akhirnya bisa kecapai. Ya sebenarnya lebih seru kalau ngobrol secara langsung, tapi ya Tuhan izinkan lewat online, ya online dulu lah, nanti kalau kita bisa ada kesempatan nanti bisa ngobrol langsung lah. Thank you banget Amin, Michelle amin. buat Nanti waktunya. kabar-kabarin aja kok kalau Ya, misalkan mau main ke Jakarta. ya. Jangan dadakan Thank kalau you. bisa. Iya, thank you. Oke Thank deh. you banget ya Thank you so Michelle. much ya Ko Ryan Hmm, juga atas ya, kesempatannya. Semoga bisa jadi hmm, berkat. Semoga ya, amin. channel Ko Ryan juga bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Amin, God makasih bless banget Ko Michelle. Ya, Ryan. Sehat thank you. selalu. Michelle ada mau sesuatu yang mau tampilin di sini, apa mungkin Apa tuh? usahanya atau somethingnya gitu, sesuatu ada mau diiklanin, mungkin konsultasi Eh, atau konsultan gitu. enggak sih, mungkin ini sih. Ya, Oh, kalau misalkan ini ya ya, firman ya, Tuhan sih, lebih ke firman ya, Tuhan. boleh Tadi boleh. kan aku ada bahas ya di mana Hmm, firman Tuhan itu yang kuatin aku sampai ada hari ini. Dan ya, itulah kenapa juga awalnya itu aku tuh merasa kok banyak ya kayak anak-anak. Aku tuh kan ya. merasa banyak merasakan manfaat dari firman Tuhan gitu untuk hidup aku Ini dari aku panggilan kecil. panggilan dari Tuhan mungkin ya, untuk Michelle mungkin ya. Mungkin gitu. Jadi kayak Ya, memang waktu itu aku merasa kayak kok anak-anak di luar sana kok pada nggak suka ya baca firman Tuhan, pada malas gitu maksudnya. iya ya. Padahal menurut aku firman Tuhan itu sangat bermanfaat gitu loh, dan itu yang nguatin Hmm, aku sampai ada hari ini gitu. Jadi hmm, waktu itu aku tergerak kayak apa ya yang membuat mereka itu malas, dan kenapa aku kok seru, menurut aku seru tapi kok hmm. menurut mereka kok Ya, nggak seru gitu. Dan akhirnya aku tuh hmm, mencoba melihat cara aku untuk belajar firman Tuhan gitu. Aku coba hmm, belajar Bible study itu dengan pakai banyak alat tools gitu, tools untuk hmm. kayak stabilo Ya, ya. warna-warni, terus habis itu sticky note. Kayak aku tuh kalau Hmm, misalkan nggak ngerti selalu research, browsing, dan saat aku tahu jawabannya tuh bener-bener satisfying gitu, kayak oh ini ternyata, ya. oh ih keren banget firman Tuhan gitu loh. Jadi kayak Hmm, sesuatu hal yang baru aku belajar dari firman Tuhan itu sangat membuat aku merasa jadinya tuh seru gitu. Firman Tuhan ini udah excited dibuat ya. bertahun-tahun, iya udah dibuat beribu-ribu tahun yang lalu, tapi kok masih bisa relevan sampai hari ini. Dan firman Hmm, Tuhan itu kan yang dijadikan base atau dasar utama dari setiap khotbah banyak orang pendeta-pendeta ya, selama ini ya, juga ya. gitu ya. Sumber utamanya itu gitu ya, tapi itu Hmm, bisa benar-benar dipakai terus dan itu selalu jadi berkat gitu. Dan hmm, aku melihat firman Tuhan ini sebenarnya amazing banget, tapi sayang banget kok banyak anak-anak muda aku lihat tuh banyak yang khawatir, banyak yang nggak kenal Tuhan, banyak yang hilang arah. Sementara hmm, aku merasa firman Tuhan ini bisa loh bantu lo gitu. Maksudnya kayak sebagaimana aku tuh merasa terbantu banget dengan adanya firman Tuhan, ada guidance dari Tuhan, manual booknya itu yang hmm. kita dari Koko Ryan juga bilang gitu ya. Iya, iya betul. Akhirnya satu titik di tahun 2020 aku tergerak buat bikin tools baca firman Tuhan gitu, supaya mereka Wah, ini yang ya. males baca firman Tuhan, yang sulit Hmm, untuk konsisten baca firman Tuhan, itu tuh bisa hmm, lebih termotivasi untuk baca firman Tuhan gitu. Aku juga bikin ada hmm, namanya grup ABA. Jadi grup itu tuh hmm, isinya adalah anak-anak muda yang kesulitan untuk konsisten. Jadi kita ingetin terus setiap hari gitu untuk baca firman Tuhan. Dan kalau ada yang hmm, bingung, ada pertanyaan, itu kita diskusi bareng-bareng, cari tahu jawabannya bareng-bareng juga gitu. Jadi itu um, adalah beberapa hal yang aku merasa aku mau give back ke Tuhan. Aku pengen mereka itu kenal ke Tuhan juga hmm. dari firman Tuhan, yaitu dengan tools-tools yang aku sediakan. Semoga bisa membantu, dan itu tools-toolsnya itu tuh bisa dilihat di underwraps.id gitu, di Instagram itu ada, di Shopee juga Oh ada ya. Nanti apa gitu. namanya? Di linknya tak cantumin di sini ya, Michelle. Boleh, boleh. Linknya. Nanti buat Mm-mm. biar bisa membantu teman-teman yang kok kesulitan kadang untuk konsisten dalam membaca itu. Ya kita perlu Yes. bareng-bareng sih, kalau aku pun pribadi juga ada grup kitab suci. Kalau Mm-mm. kita baca sendirian kadang apinya kurang menyala sendirian. Kalau kita bareng-bareng Mm, kan nyala bareng, itu kayaknya lebih lebih apa namanya? Lebih bisa bersama-sama baca, lebih ada yang ngingetin juga, itu pasti yes. lebih semangat juga. Nah, gitu aja. Thank you banget ya Oke. Michelle. Thank you Nah, so much, Koraya. jangan lupa teman-teman buat like, subscribe, dan komen-komen di video ini. Apalagi kalau kamu kenal sama Michelle. Gitu aja Michelle. Thank you Oke, banget. thank you, Nah, Korayan. God oke, bless dadah. ya. Tuhan Ya, berkati terus God bless. perjalanannya. Stop